Hakim mendasarkan kepada ketentuan pasal 67 KUHP, di sana dikatakan ketika seseorang itu sudah divonis seumur hidup atau divonis hukuman mati, maka Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi ya, diminta, dikomentari sama Rumah Pancasila, kembali dari indoson.id ya. Ada sahabat Rumah Pancasila yang kirim ini tentang Heru Hidayat ya, yang dijatuhi vonis nihil di dalam kasus korupsi dana ABRI ya. Kalau saya tidak salah ini. Asabri ya. Asabri. Bang, ada tidak itu diatur mengenai vonis nihil dan benar tidak yang dilakukan oleh hakim? Kita lihat dulu komentar dari sahabat Rumah Pancasila, netizen yang ada di indoson.id, bukan sahabat Rumah Pancasila ya. Pertama dari misel.sesa, melakukan tindakan korupsi dalam situasi aman. Kemudian Andre Saputra, sopan dan tulang punggung. Baik, sebenarnya ketika seseorang ya melakukan dua tindak pidana dan sudah diputus maksimum ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka berdasarkan aturan hukum dia dapat divonis nihil di dalam perkara yang kedua. Karena Pak Heru Hidayat ini di dalam perkara korupsi Jiwasraya itu sudah divonis hukuman seumur hidup dan berkekuatan hukum tetap. Maka kalau hakim mendasarkan kepada ketentuan pasal 67 KUHP, di sana dikatakan ketika seseorang itu sudah divonis seumur hidup atau divonis hukuman mati, maka terhadap pidana yang lain tidak perlu lagi untuk dijatuhkan pidana penjara, tetapi ataupun pidana mati, karena itu sudah maksimum dari hukum, sehingga hanya dapat dilakukan pencabutan hak-hak atau pembayaran denda dan lain sebagainya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan pasal 65 ya di dalam KUHP yang mengatur tentang perbarengan sebuah kejahatan di dalam perbuatan pidana. Ketika ada beberapa kejahatan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan bersamaan, maka yang dikenakan hanya satu pidana, yang lainnya tidak dapat lagi untuk dipidanakan. Maka ketika seorang hakim, khususnya dalam perkara ini, mendasarkan pada ketentuan dan aturan hukum tersebut, dapat diterima putusannya adalah nihil, tetapi yang bersangkutan diberikan tanggung jawab ya, dan diperintahkan untuk mengganti kerugian negara sebesar 12,643 triliun rupiah. Jadi vonisnya nihil, tetapi dia wajib untuk membayar kewajiban ganti kerugian. Jadi secara hukum Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa vonis yang diberikan oleh hakim masih dapat diterima secara yuridis berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Marilah jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, berbuat baik di rumah Indonesia untuk mengasihi sesama. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Melapangkan